Tapi tahu nggak, justru mereka adalah orang yang paling tenang, paling jernih, dan seringkali mereka adalah orang yang paling kuat. Ada satu tipe orang yang sering orang salah pahamin. Mereka itu nggak banyak muncul. Mereka tidak sering posting. Mereka tidak sibuk menjelaskan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau berlomba-lomba untuk menunjukin siapa diri mereka. Ada loh orang-orang yang memilih untuk tidak tampil, bukan karena mereka tidak punya apa-apa, tapi karena mereka tidak lagi membutuhkan apa-apa dari penilaiannya orang lain. Dan orang-orang seperti ini, itu biasanya mereka sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Kepercayaan diri sejati itu tidak butuh penonton loh. Orang-orang yang bicara pelan, orang-orang yang berjalan pelan, orang-orang yang memilih diam, mereka tidak mengejar perhatian, tapi justru memiliki hidup yang penuh arah. Kenapa mereka tak sering posting? Karena mereka sudah tidak butuh pengakuan. Orang-orang yang benar-benar percaya dengan dirinya sendiri, itu bangun pagi, itu tidak lagi bertanya sama diri sendiri, apa ya yang saya harus tunjukkan pada dunia hari ini. Mereka bangun pagi, pertanyaannya berbeda. Justru pada saat mereka bangun, mereka akan bertanya, apa ya yang saya lakukan untuk menjadi versi terbaik dari diri saya? Mereka tidak perlu menceritakan pencapaian mereka, bukan karena mereka malu, bukan karena mereka rendah diri, tapi karena mereka tahu tidak semua hal yang tumbuh itu perlu diumumkan ke orang-orang. Ada proses yang harus dijaga. Ada pertumbuhan yang mereka tahu pertumbuhan ini akan rusak kalau terlalu cepat dipamerkan. Mereka tidak memposting untuk mendapatkan like. Mereka tidak mencari tepuk tangan. Mereka tidak menunggu persetujuan orang. Karena mereka sudah memvalidasi diri mereka sendiri. Mereka tahu orang yang damai tidak sibuk membuktikan apapun. Mereka menyukai diri mereka sendiri dan itu sudah cukup. Karena bagi mereka kepercayaan diri itu nggak berisik gitu. Mereka tidak merusak orang lain dan mereka tidak diminta untuk diperhatikan. Kepercayaan diri itu masuk ke dalam ruang yang tenang dan nggak tahu kenapa orang-orang akan merasakan ketenangan mereka itu. Orang-orang ini justru memilih pilihan yang banyak tidak dipilih oleh orang lain. Mereka memilih untuk tidak terlibat. Bukan mereka tidak mampu loh bersosialisasi, tapi karena mereka sadar setiap perhatian itu punya harga. Semakin sering mereka terlihat, semakin banyak energi mereka akan terkuras. Semakin banyak opini yang masuk, itu semakin banyak suara-suara yang akan mengganggu fokus mereka. Dan mereka tahu tidak semua kebahagiaan itu perlu dijadikan konten. Tidak semua momen bahagia itu harus dibagikan. Dan tidak semua orang perlu tahu juga. Mereka ngelindungin benar kedamaian mereka. Mereka sama seperti orang lain yang melindungi citra diri mereka. Tidak terlihat, bukan berarti tidak berarti. Orang-orang ini paham betul, terlalu mudah diakses membuat hidupnya akan kehilangan batas. Jadi, mereka memilih hanya untuk hadir di tempat-tempat yang benar-benar penting. Mereka memilih untuk tampak di hadapan orang-orang yang benar-benar berarti bagi mereka. Justru disitulah hidup mereka akan terasa sangat utuh. Diam itu justru sering disalahartikan sebagai sebuah ketertinggalan. Padahal bagi orang-orang ini, seorang orang yang diam, tak pernah posting, keheningan atau sunyi itu adalah ruang kerja bagi mereka. Di ruangan itulah mereka mulai membangun. Di ruangan itulah mereka mulai menciptakan.
Di ruangan itu mereka terus melatih diri mereka. Dan di situ juga mereka gagal, ya gak ada yang nyorotin mereka. Saat orang lain sibuk mengunggah rencana mereka di tahun depan, mereka sibuk mengerjakan rencana mereka untuk tahun depan. Di saat orang lain sibuk menjelaskan tentang diri mereka, mereka sibuk memperbaiki diri. Pada saat orang lain terlihat produktif, mereka sibuk benar-benar produktif. Fokus adalah mata uang bagi orang-orang yang ingin menguasai sesuatu. Mereka tidak perlu ngasih tahu dunia tentang hidup mereka karena mereka sedang terlibat di dalamnya. Mereka tidak akan pamer proses-proses yang sedang mereka kerjakan sekarang karena proses itu sendiri itu sudah menyita perhatian mereka. Dan kalau kita menguasainya penuh dan ingin goals itu capai di depannya, maka dituntut kehadiran penuh mereka. Orang-orang ini seringkali dikira antisosial, padahal tidak. Mereka hanya pandai untuk menyimpan energi. Mereka pandai untuk memilah-milah energi mereka. Mereka tahu memberikan akses ke sistem saraf mereka kepada banyak orang itu akan terlalu cepat menciptakan ketidakfokusan dan menghilangkan kejernihan pikiran mereka. Jadi makanya mereka hanya memilih lingkaran-lingkaran kecil. Percakapan yang bermakna, hubungan yang jujur, tanpa drama, dan sebagainya. Mereka tidak menarik diri karena mereka takut, Mereka menarik diri karena mereka punya kesadaran. Kesendirian yang dipilih jauh lebih sehat daripada keramaian yang dipaksakan. Mereka berbicara saat memang benar-benar bicaranya mereka itu ada nilai dan bisa dibagikan. Bukan cuma sekedar hahaha dan menambah kebisingan. Privasi bagi mereka itu bukan rahasia. Privasi bagi mereka itu adalah batas. Dan batas itulah yang membuat kehadiran mereka terasa sangat kuat ketika mereka memilih untuk terlihat oleh orang lain. Serigala penyendiri tidak mengejar kawanan. Dia membangun jalannya sendiri. Kamu tidak perlu suara keras untuk berkuasa. Kamu tidak perlu selalu tampil untuk bertumbuh. Kamu tidak perlu terlihat penting untuk menjadi seorang yang berarti. Kadang, langkah berani dalam hidup itu bukan muncul, tapi menghilang. Menghilang dari kebisingan, menghilang dari ekspektasi, menghilang dari keharusan untuk selalu menjelaskan siapa diri kita. Agar kamu bisa benar-benar bertemu dengan dirimu sendiri. Pergilah ke dalam. Di sana kekuatan lagi dibentuk. Jika hari ini kamu memilih untuk diam, bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi kamu sedang membangun sebuah kekuatan yang besar. Dan dunia tidak perlu tahu sekarang.